Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Raja Garuda Nusantara Lampung hari ini akan berkunjung ke salah satu peternak murai batu yang ada di wilayah Lampung, tepatnya di Wijaya 88 Bird Farm. Mau tahu bagaimana keseruannya? Saksikan. Raja Garuda Nusantara berkumpul para jawara. Bersama Raja Garuda Nusantara berkumpul para jawara. Oke, selamat pagi Ko. Ya. Jadi di sini saya Ko mendengar kicau maniak di Bandar Lampung itu sekarang lagi tren meskipun pandemi, dan sekarang alhamdulillah udah mulai tren lagi. Jadi saya ini yang nol nggak ngerti cara gimana untuk penangkaran Ko. Jadi saya ini sebagai pemula pengen belajar menangkar. Tip-tip apa kok kira-kira yang harus kita lakukan sebelum kita ini menangkar? Kan kita harus tahu apa kualitas burung, apa kualitas tangkaran. Saya dari nol kok. Coba gimana tipnya kok yang pertama kok? Yang pertama kita harus tahu pertama ya jelas-jelas kualitas burung. Ya. Dari kualitas burung juga kita harus tahu jenis burung itu burung dari hutan mana. Baik itu Kota Agung, Medan, atau Waikambas, Jambi, dan sebagainya. Nah, trik untuk menangkar pertama, kalau kita ingin menangkar itu harus tahu menu dan vitamin. Oh, Seperti yang setelah saya lalui dan saya gunakan, contohnya seperti vitamin burung, terus suhu derajat burung, tangkringan burung, kandang besar, kandangnya tangkaran, itu kita harus perhatiin semua. Bukan cuma ngasal bikin tangkaran, bahwasannya, oh ini taruh bisa produksi, enggak, itu salah. Trik berarti begitu pikir itu, saya kalau asal punya tangkaran bagus, wah ini burungnya bagus, belum tentu Ya. gitu ya kok ya. Enggak, Jadi kita tangkaran harus itu detail seperti juga. apa kira-kira Ya. tangkaran yang pertama? Yang jelas tempat, mungkin tempat harus yang gimana kok kira-kira? tempat itu semua tempat bisa digunakan untuk tangkaran. Yang penting kita tahu suhu derajat. Suhu derajat kalau untuk tangkaran 6 kandang ini derajatnya beda-beda. Ini 30 derajat, 37 derajat, di sana 32 derajat. Itu maksimal ya, Bang? Maksimal. Nah, tangkringannya kalau udah 37 derajat dia harus 2. Karena kalau dia semakin banyak, dia akan terjadi posisi burung lemakan. Menupakan, dan kita diutamakan itu harus menggunakan pasir laut. Nah, pasir laut di laut itu ada 3 jenis. Putih itu untuk kelembapan, hitam itu untuk pengeringan dengan supaya dia bisa menahan suhu yang stabil, dengan pasir kasar yang untuk penghasilan kalsium yang lebih bagus. Jadi nangkar itu boleh kita mau coba, mau belajar seperti Pak Guru bilang, mau belajar nangkar. Ya, kita punya indukan yang prestasi, terus menu vitamin yang bagus, yang nanti saya akan utarakan maksudnya campurannya apa, dengan kalsium apa, dengan suhu derajat tangkaran, dengan luas kandang besar kecilnya itu nanti ditentukan dijamper oleh suhu derajat. Oh, iya. Kalau untuk umuran nih kok, biasanya kan kita kan namanya baru mau menangkar, nggak tahu burung yang untuk menangkar itu umuran berapa, laki misalnya lakinya indukan laki berapa, yang perempuan ada ini nggak kok kira-kira? Trik saya, anjuran saya lebih bagus itu burung untuk penangkaran itu burung umurnya di atas 4 tahun kalau untuk jantan. Untuk jantan ya? Iya, karena dia bisa mengeluarkan kualitas yang bagus. Kalau dia di umur muda, dia mengalami banyak trouble atau masalah seperti pembantaian, terus anaknya kecil-kecil, terus dia punya kalsium untuk misalnya untuk pengelolaan itu kurang maksimal. Kalau dewasa lebih mapan. Untuk betina itu lebih dianjurkan bahwasannya umur 9 bulan ke atas.
Oh, 9. Lebih sana lagi lebih bagus. Lebih 1 bagus, tahun. lebih tua lebih bagus, lebih Oh, mapan. Dan berarti cara menjodohkannya juga itu ya ini rumus saya. kalau menjodohkan Saya gimana? saya buka ini rumus pribadi. Saya kalau menjodohkan penangkaran itu saya pakai sunah rasul. Oh, gitu itu ya. Toh. terbukti di saya. Kita jodohkan di hari Jumat, alhamdulillah itu sangat membantu. Pertama, kedua, untuk penjodohan itu jangan langsung masukin tangkaran dua-duanya langsung ke di Campur kandang. gitu. Ya, kita harus pakai trik. Trik itu si jantan ini di karantina dulu, betina yang dilepasin di kandang tangkaran atau si jantan. Nah, sebaliknya itu bisa diputer, laki atau perempuannya dulu yang di karantina. Dengan masa birahi yang sudah stabil, menu yang stabil, baru bisa kita lepaskan waktu kita ini satukan. Oh iya, makasih kok. Terus untuk mantau, tadi kan dimasukkan dulu karantina. Tahu itu jodoh tuh gimana? Kalau orang kita jodoh kan udah ketahuan senyum-senyum. Kalau Ya. burung ini gimana? Ini dia kira-kira? Pak, ini banyak penangkar yang tidak tahu. Nah, Ini gimana? trik saya, ya pengalaman saya. Tahu itu jodoh gitu. Kalau gimana? kita menggunakan pasir laut putih, itu berak birahi burung tuh kelihatan. Kalau dia berak birahinya, kalau kita kasih makan kerotok dengan vitamin yang sudah cukup, dia akan mengalami kekuning-kuningan. Nah, itu udah birahi. Bohong kalau dia bilang udah ngeleper-ngeleper, itu kadang-kadang mau bantai. Oh, jadi Dari tadi tai burung itu kita tahu bahwasannya ini burung udah birahi. Pertama, dari si jantan. Dari si betina juga sifatnya, kalau betina sudah birahi dan dia sudah tahu bahwasannya dia sudah siap untuk disatukan untuk reproduksi, itu tai burungnya juga kelihatan, Pak. Nah, dari pasir itu kita bisa ciren. Kenapa saya bilang pasir itu menentukan sekali, dari birahinya, dari kalsium dia, untuk kesehatan dia, dengan suhu derajatnya, itu sangat membantu, Pak. ketika udah jadi pembantaian itu ternyata bisa terjadi karena ya masih muda tadi mungkin ya birahinya belum stabil, belum stabil. karena Oh. perempuan katanya yang di kandang sudah ngeleper begitu dimasukin lakinya udah ngeleper di pantai. Kita harus tahu bahwasannya tuh nangkar murai itu nggak segampang yang dilihat di cerita bahwasannya kita ngalamin pembantaian udah banyak. Nah, pahamin burung itu bahwasannya sudah birahi atau belum. Kalau misalnya Bapak belum tahu bahwasan burung birahi, belajar tanya yang sudah pengalaman. Jangan kita mau-maunya aja. Nanti ujung-ujungnya kita kasih makan terus, burung nggak reproduksi. Kasihan gitu loh. Oh iya kok. Terus itu tadi kan penjodohan sudah, mungkin umur sudah. Terus untuk berikutnya kok, untuk ukuran kandang itu kan kita kan macam-macam. Ada punya lokasi agak luas, pengen saya kandang tuh yang 5 meter, 4. Itu esensialnya seberapa sebenarnya? Kalau burung tangkaran itu sebenarnya Standarnya. semakin gede semakin bagus. Kalau pribadi saya, cuman karena kita kan masing-masing punya lokasi tempat yang tidak sama. Seperti saya pernah ngalamin, saya bikin kandang itu seperti luasnya tinggi 1 meter, panjang 3 meter yang pernah saya dialami di sini produksi. Nah, untuk ngakalin kandang yang kecil, yang sifatnya kecil karena lahan kita kecil, itu kita bantu dengan air hujan. Supaya Suhu hujannya harus stabil. Karena begini Pak, kalau dia luas, dia banyak pergerakan. Dan sirkulasi udaranya pun ya cukup. Tapi kalau yang kecil kan sempit, pengap. Seperti orang juga kalau memang ada ruangannya kecil pengap. Tapi kalau dengan suhu udaranya yang stabil, dengan masuknya air hujan, anginnya juga lebih masuk lebih banyak, dia pergerakan yang bagus, lebih sehat, pasti juga tetap produksi. Saya sudah ngalamin itu semua. berarti kita harus memperhatikan Suhu derajat dengan sirkulasi udara seperti dia. manusia juga ya. Rumah kecil pun kalau rajin kita ramah, ada kembang, ada itu nyaman. Ya, Burung pun sirkulasi begitu ya. Kecil pun kalau kita bisa desain, ternyata burung itu bisa produksi dengan baik. Benar. Terus berikutnya kok, nah ini kan namanya kita ya baru mau nangkar, jadi banyak tanya. Maaf ini kau bener nggak kok. apa-apa, sama-sama Dari belajar. nanya tadi tangkaran, gimana menjodohkan. Terus denger kata orang itu kadang sudah nangkar, udah bertelur, udah bagus, telurnya hilang, sudah beranak, anaknya dibantai. Itu masalah apa kira-kira? Kita udah seneng-seneng nangkar, udah bagus, alhamdulillah, nelur, udah seneng kita tuh. Nggak taunya telurnya nggak ada. Itu faktor apa kok kira pengalaman Kalau kok yang pengalaman sudah- saya ini pertama faktor rezeki. Oh, rezeki. Kalau memang belum di atas, belum dikasih, belum Oh, bisa. yakin aja lah, Iya. berarti penangkar itu harus yakin Iya. ya, kita yakin aja. Kedua, nazar.
ini real karena yang kita pelihara ini binatang hidup yang punya insting. Makhluk ciptaan Iya, benar. Allah ya. Kalau ya. kita nangkar, kita pasrah dengan rezeki di atas, kita najar, bahwasannya najar tuh begini. Kalau saya reproduksi, saya mau sumbang panti asuhan, saya mau bantu minimal masjid, berbagilah kok ya. doa kita pasti disampaikan. Wih, salah. Kedua, ketiga, dipakan. Kenapa dia trouble? Trouble itu karena biasanya pakannya kurang maksimal. Karena burung di hutan, dia nyari makan sendiri dengan makan yang maksimal. Nah, karena kita tangkar, kita harus kasih menu yang fresh, yang benar-benar bagi dia cukup. Kadang-kadang ada orang tangkar kasih makan bisa pagi, siang, sore. Tapi banyak buah, padahal dia merasa terganggu. Nah, cukup kasih makan kalau itu yang kita nilainya cukup saja, nggak usah harus pagi, siang, sore. Yang penting cukup, dia bisa produksi. Nah, kalau kendala misalnya telurnya hilang atau dibantai, itu makanya saya bilang, perhatikan dulu birahinya burung. Kalau birahinya burung itu stabil, dia tidak akan melakukan kegiatan seperti itu. Tapi kalau tidak stabil, dia pasti akan bantai. Makanya dia bilang oper birahi, kurang birahi. Itu kejadian semua, Pak. Jadi pada dasarnya kok sebenarnya makhluk hidup itu menilai dari kayak kita juga ya kok. Iya, benar. Ketika dia makan kita banyak vitamin cukup, kita nyaman. Kita kurang vitamin kita lemes. Iya. Gitu. Kira-kira burung seperti itu ya, kita kenyamanan. Iya. Terus kalau miara burung tuh kayaknya feeling-feeling juga. Kalau saya dengar kalau miara burung tuh harusnya kitanya orangnya harus jangan banyak masalah. Itu tadi benar kata kok, harus punya keyakinan Allah akan beri rezeki sebagainya. Itu memang betul ya Pak. Jadi ya memang nangkar ini bilang orang bahwa gampang-gampang susah ya. Bener Pak, gampang-gampang susah. Nah kalau kita banyak-banyak berbagi, alhamdulillah. Oh insya Allah, oh, gitu ya. Ya kok tadi terima kasih sudah panjang lebar tanya bagaimana cara penangkaran sebagai. Yang pasti yang namanya penangkaran itu kan harapannya pasti yang suka semua. Terus suka dukanya kira-kira tuh apa kok dalam penangkaran ini? Mungkin nggak punya pakan atau gimana? Suka dukanya gimana kok? Waduh, saya sudah ngalamin sempet Perjuangannya. ya ngalamin dulu sempat kesusahan sampai ada kita punya pakan itu tidak sanggup bayar, terus Iya. dicaci maki sama orang, ditagih. Itu sudah saya ngalamin karena reproduksinya itu tuh waktu itu kejadiannya mereka pembantaian yang kita otodidak, tidak ada yang ngasih mengarahkan. Dengan begitu saya introspeksi diri, saya najarkan, saya niatkan bahwasannya kalau memang lu memang benar-benar mau kasih saya rezeki, tampilkan, tunjukkan, saya juga akan balas dengan apa adanya. Ternyata selama saya nangkar 11 tahun dengan saya niat bahwasanya saya nolong orang dengan najar dan kita punya insting burung bagus, sampai sekarang dari 2011 sampai sekarang saya masih bisa stabil. Alhamdulillah. Dan kita punya misi bahwasanya Kicau Mania ini harus tetap semangat, jangan menyerah. Dan ingat, rezeki di tangan Tuhan itu tidak akan terbagi dengan cara kita banyak berbagi. Amin. Jadi intinya gitu ya kok. Jadi Iya, sebenarnya Kicau Mania ini selain kita belajar menyayangi makhluk hidup, ternyata untuk menyambung silaturahim ya kok. Iya benar. Semakin banyak silaturahim, banyak Semakin rezeki kita banyak. lancar. Amin. Makasih kok atas informasinya. Mungkin saya sudah banyak panjang lebar tentang Kicau Mania, gimana cara menangkar. Mudah-mudahan nanti kok nggak seken-seken membantu saya ketika saya mau belajar. Siap. Ya. Kapanpun. Makasih ya kok. Makasih. Pokoknya kapanpun siapapun yang mau kesini untuk berbagi, saya siap membantu. Amin. Makasih. Yuk.